Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Laila Robbi yang dirahmati Allah. Di dunia yang terus bergerak cepat ini, seringkali hati kita tertinggal jauh di belakang. Kita berlari mengejar banyak hal, namun lupa merangkul diri sendiri. Kita sibuk memperbaiki dunia, namun lupa bahwa yang paling perlu diperbaiki adalah hati kita. Tempat di mana Allah melihat segala niat dan arah perjalanan kita. Hari ini, mari kita berhenti sejenak. Tarik napas perlahan dan biarkan seluruh beban yang menumpuk itu kita letakkan di hadapan Allah. Sebab hanya kepadanya lah segala keresahan menemukan tempat pulang. Hanya kepadanya lah kelelahan hati mendapat pelukan yang tak pernah menolak. Sahabat, hidup ini bukan sekadar tentang apa yang kita miliki, apa yang kita kejar, atau siapa yang ada di sisi kita. Hidup ini tentang bagaimana kita menjaga hati tetap hidup, tetap peka, dan tetap mengenal Tuhannya, meski segala hal di sekitar kita berubah. Karena ada saat-saat di mana dunia terasa sempit, tetapi hati yang mengingat Allah akan selalu menemukan jalan. Ada waktu di mana manusia mengecewakan kita, tetapi Allah tak pernah meninggalkan. Ada masa di mana kita merasa tak sanggup lagi melangkah, tetapi Allah menuntun kita dengan cara-cara yang seringkali tidak kita duga. Di ruang kecil ini, mari kita jadikan setiap detik sebagai kesempatan untuk kembali melihat diri, kembali menyadari betapa lemahnya kita tanpa pertolongannya, dan kembali merasakan bahwa perjalanan hidup ini akan terasa ringan bila hati selalu bersama Allah. Semoga apapun yang kita renungi hari ini menjadi suara lembut yang mengetuk sisi terdalam dari jiwa kita, menjadi cahaya yang menuntun kita menuju ketenangan, dan menjadi sebab Allah memandang kita dengan rahmat dan kasih sayangnya. Sahabat Laila Robbi yang dirahmati Allah, dalam bab ini Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan, sebagian ulama berkata bahwa para ahli di bidang tasawuf itu disebut sufi karena mereka mengenakan pakaian dari bulu domba yang kasar. Sebagian lainnya mengatakan bahwa itu karena mereka membersihkan hati mereka dari kotoran-kotoran duniawi. Ada pula yang berkata bahwa itu karena mereka membersihkan hati dari segala hal selain Allah. Sebagian lainnya berpendapat bahwa itu karena mereka, ahli tasawuf, di hari kiamat kelak akan berdiri di garda terdepan, yaitu di alam al-qurbah. Alam itu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu alam mulki, alam malakut, alam jabarut, dan alam lahut. Ilmu pun terbagi menjadi 4, yaitu ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu makrifat, dan ilmu hakikat. Ruh pun ada 4 macam, yaitu ruh jismani, ruh rawani atau satrani, ruh sultani, dan ruh al-qudsi. Tajalli atau penampakan Allah baginya pun ada 4, yaitu tajalli atsar, tajalli af'al, tajalli sifat, dan tajalli zat akal pun. Demikian, ada 4 pula, yaitu akal ma'asi, akal ma'adi, akal ruhani, dan akal kulli. Manusia terikat dengan keempat pengetahuan yang dipaparkan di atas, yaitu ilmu yang 4, ruh yang 4, tajalli yang 4, dan akal yang 4. Sebagian manusia berada pada tingkatan alam pertama, baik itu ilmunya, ruh, tajalli, maupun akalnya, sehingga surganya pun berada pada tingkat pertama, yaitu surga yang aman, atau surga yang bersifat duniawi, jannatul ma'wa. Sebagian lain berada di tingkatan alam kedua, dan mendapat surga tingkat kedua, yaitu surga rahmat Allah, jannatun na'im. Dan sebagian lainnya berada di tingkatan alam ketiga, yang ganjarannya adalah surga ketiga, yaitu surga Firdaus, Jannatul Firdaus. Sedangkan para ahli hakikat, tasawuf, melebihi semua di atas. Ahlul haq dari kalangan fugara ahli makrifat telah menapaki semua itu dan telah sampai pada kedekatan al-qurbah dengan Allah. Walhasil, mereka tidak lagi terikat dengan segala sesuatu selain Allah. Mereka pun memegang kokoh firman Allah, maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Surat Az-Zariyat ayat 50. Rasulullah SAW telah bersabda, keduanya, dunia dan akhirat,
haram bagi ahlullah. Kata haram dalam hadits di atas, maksudnya bukan haram secara hukum, tapi para ahlullah itu hanya mengharapkan dan mencari Allah saja, sama sekali tak mengharapkan dan mencari balasan dunia dan akhirat. Mereka berkata, kami ini makhluk yang baru, dan keduanya, dunia dan akhirat, juga makhluk yang baru. Maka, mana mungkin yang baru mencari yang baru? Justru, yang wajib, itu adalah makhluk mencari penciptanya. Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, kecintaanku merupakan kecintaan orang-orang fakir. Nabi SAW bersabda, kefakiran adalah kebanggaanku. Hadis riwayat Ad-Dailami. Maksud dari kefakiran dalam konteks ini bukanlah fakir dalam harta, tapi adalah sifat yang selalu bergantung kepada Allah dan meninggalkan segala selain Allah, baik berupa kenikmatan duniawi maupun ukhrawi, dan itu maknanya fana atau menenggelamkan diri kepada Allah. Di sini tidak tersisa ruang di dalam dirinya maupun hatinya kecuali Allah serta cinta kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadits qudsi mengenai hal ini, bumi dan langitku tidak cukup luas untukku, tapi yang cukup untukku adalah hati hambaku yang beriman. Hadis riwayat Ahmad. Maksud dari hambaku yang beriman ini adalah hamba yang hatinya bersih dari segala sifat kemanusiaan, asy-syifatu al-basyariyah, dan mengosongkannya dari segala hal selain Allah. Maka Allah pun akan melapangkan hati hamba itu agar dapat menampungnya. Abu Yazid al-Bustami berkata, sekiranya al-Arash dan apa yang terkandung di dalamnya dilemparkan ke salah satu sudut hati seorang ahli makrifat, niscaya ia tidak akan merasakannya. Orang yang mencintai mereka, maka kelak ia akan bersama mereka di akhirat. Adapun tanda kecintaan mereka adalah mereka menyukai kebersamaan dengan mereka dan merindukan perjumpaan dengan Allah. Allah Ta'ala telah firmankan dalam sebuah hadis qudsi, betapa luar biasanya kerinduan orang-orang saleh itu untuk berjumpa denganku, sedang aku lebih merindukan perjumpaan itu dengan mereka. Adapun pakaian para kekasih Allah itu ada 3 jenis. Pakaian dari bulu domba untuk kalangan pemula, pakaian dari bulu kambing untuk kalangan di tingkat menengah, dan bulu terhalus untuk mereka yang sudah berada pada tingkatan terakhir. Pengarang tafsir Al-Majma' berkata, hal yang pantas bagi para ahli zuhud adalah segala sesuatu yang kasar, berkualitas rendah, baik pakaian, makanan maupun minuman. Sedangkan yang sesuai untuk ahli makrifat yang telah wusyul adalah segala sesuatu yang halus. Amal perbuatan mereka pun berbeda-beda. Amal mereka yang masih tingkat pemula masih bercampur seimbang antara yang terpuji dan tercela. Sedangkan amal perbuatan mereka yang berada pada tingkatan menengah dipenuhi berbagai perbuatan baik seperti cahaya syariat, tarekat, dan makrifat. Pakaiannya pun berbeda warna seperti warna putih, biru, dan hijau. Sementara amal perbuatan mereka yang berada pada tingkatan tertinggi tidak lagi berwarna seperti matahari yang cahayanya tidak lagi menerima aneka warna. Pakaian mereka pun tidak berwarna seperti hanya mengenakan warna hitam, dan itu adalah simbol kefanaan yang merupakan penutup cahaya makrifat mereka, layaknya malam yang menjadi penutup bagi cahaya matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Surat An-Naba ayat 10-11. Di dalam ayat ini terkandung isyarat halus bagi orang yang berakal dan berilmu sempurna. Bagi mereka yang dekat dengannya, maka ia akan merasakan dunia ini ibarat penjara. Mereka merasa terasingkan, bingung, menderita, tersiksa, sengsara, dan gelap di dalamnya. Seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, pakaian yang sesuai bagi mereka yang masih berada dalam kondisi gelap adalah pakaian berwarna gelap. Dalam sebuah hadits syahih disebutkan bahwa Nabi SAW
juga mengenakan pakaian hitam dan surban hitam. Dan ini merupakan pakaian orang-orang yang tengah berkabung dan sedang mengalami musibah, cobaan, sebab mereka terkena pancaran cahaya dari penyaksian, penyingkapan, dan kebersamaan dengannya. Selain itu, disebabkan oleh musibah, hilangnya atau belum diperolehnya kehidupan abadi, al-hayah al-abadiyah, seperti rindu, cinta, ruh al-qudsi, derajat kewalian, dan wusul. Mereka itulah yang memikul musibah luar biasa, sehingga mengharuskan mereka mengenakan pakaian berkabung seumur hidup, karena ia telah kehilangan kebahagiaan ukhrawinya. Sebagaimana seorang istri yang ditinggal mati suaminya, Allah merintahkannya untuk mengenakan pakaian berkabung selama 4 bulan 10 hari. Ini karena ia termasuk telah kehilangan kebahagiaan duniawinya. Adapun lamanya berkabung bagi mereka yang tertimpa musibah ukhrawi, tidaklah ada batasnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi, lalu orang yang derajatnya setingkat di bawahnya, dan seterusnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Beliau juga bersabda, orang-orang yang ikhlas memiliki kekhawatiran yang besar. Hadis riwayat As-Suyuti. Ini semua adalah sifat kefakiran dan kefanaan. Di dalam sebuah kabar disebutkan, kefakiran itu ibarat wajah hitam di dua negeri, dunia dan akhirat. Arti dari wajah hitam ini adalah, ia tidak menerima warna selain cahaya Allah, zat Allah. Warna hitam itu seperti tahi lalat yang melekat pada wajah seorang pemuda yang elok rupa, di mana ia semakin terlihat mengagumkan dengannya. Jika ahli Al-Qurbah telah melihat keindahan Allah, niscaya ia tidak akan menerima cahaya kecuali cahaya Allah. Dan mereka tidak akan melihat kepada selain Allah dengan perasaan cinta, sebab yang mereka cari dan cintai hanyalah Allah. Tujuan mereka di dunia dan akhirat hanyalah Allah, karena Allah lah yang menciptakan manusia agar bermakrifat dan wusul kepadanya. Oleh karena itu, wajib bagi manusia mencari tahu apa tujuan esensial penciptaannya di dunia dan akhirat, agar mereka tidak menghabiskan umurnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan setelah kematian, mereka tidak dapat menyesali habisnya umur mereka secara sia-sia. Sahabat Laila Robbi, setiap perjalanan memiliki ujungnya, dan setiap renungan memiliki waktunya untuk berhenti. Namun semoga apa yang kita dengarkan hari ini tidak berhenti di telinga saja, melainkan turun ke hati, tumbuh menjadi kesadaran, dan bersemi menjadi perubahan yang nyata. Hidup ini penuh misteri. Ada tawa yang tiba-tiba berubah menjadi air mata. Ada pertemuan yang ujungnya adalah perpisahan. Ada harapan yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Namun, di balik semua itu, ada Allah yang tidak pernah jauh, tidak pernah lengah, dan tidak pernah meninggalkan hambanya, meski hamba itu sering lupa kepadanya. Sahabat, jangan biarkan luka membuatmu menjauh dari Allah. Jangan biarkan kegagalan membuatmu berhenti berharap kepadanya. Dan jangan biarkan dunia menutup pintu hatimu dari cahaya yang sebenarnya selalu mengetuk. Setiap kesedihan memiliki hikmah, setiap ujian memiliki rahasia, dan setiap air mata yang jatuh diam-diam tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Maka, mari kita pulang. Pulang kepada ketenangan yang Allah janjikan. Pulang kepada cinta yang tak pernah menuntut apapun kecuali kejujuran hati. Pulang kepada Dia yang menunggu kita lebih dari siapapun. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, mari memohon kepada Allah agar tetap menjaga hati kita dari kerasnya dunia, menuntun langkah kita menuju kebaikan, dan memberi kita kekuatan untuk tetap teguh dalam iman sampai akhir hayat. Semoga apapun yang sedang kamu hadapi hari ini, baik yang terlihat ataupun yang kamu simpan sendiri, Allah lapangkan, Allah ringankan, dan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.